Triple W terbang pas dan ID check it out. Selamat malam Pak Sulendar. Kami dari Propos ingin meminta tanggapan Pak Sulendar terkait dengan pemberlakuan Perwal 103 tahun 2022. Apakah ini kalau dikaitkan dengan Kemendagri 18/2018, ini menurut Pak Sulendar selaku pengajar dan sekaligus Kepala Bidang Kebijakan Publik dan Perundang-undangan Puska Universitas Pamulang, tanggapannya seperti apa Pak? Perwal yang tadi abang kirim ya? Iya. Perwal tentang apa namanya? Lembaga pemasyarakatan. Ya, terkait dengan bahwa maraknya RT RW yang memang menjadi anggota partai politik di Tangerang Selatan. Ya, kalau melihat pada perwal itu kan jelas substansinya mengatur ya tentang mekanisme persyaratan dan prosedur ketata laksanaan RT dan RW serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan. Nah, spesifik khusus untuk RT dan RW ya salah satunya bukan merupakan pengurus anggota partai politik gitu. Artinya kebijakan ini kan juga sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya pada tata laksana di kemasyarakatan itu mesti orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik partai tertentu gitu kira-kira. Tapi saya tanggapi sedikit bahwa berdasarkan jawaban dari asisten daerah 1 Kota Tangerang Selatan bahwa dengan berlakunya Perwal 2022 ini, Perwal 103, artinya belum efektif ketika memang masih menggunakan Perwal yang lama. Ya, tanggapannya seperti apa? Karena kan memang kita melihat bahwa sudah lahir Permendagri 18 tahun 2018. Seperti itu Pak. Ya, suratnya tadi sudah dikirim ya. Yang saya baca di WA ini kan. Betul. Surat tertanggal 18 April 2003 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Iya, betul. ASDA ya. Nah, kalau saya lihat surat ini ada dua masalahnya sebetulnya. Pertama, di dalam surat tersebut menegaskan bahwa Perwal 103 2002 tersebut mengatur tentang ketentuan peralihan RT dan RW sebelum adanya Permendagri dan sesudah adanya Permendagri yang baru. Memang di dalam Permendagri tersebut merujuk kepada keberadaan peraturan wali kota yang mengatur RT RW dan RT RW tersebut diaturlah di dalam peraturan wali kota ini yang di dalam pasal 66, 67 dan 69 itu mengatur ketentuan peralihan tentang yang tadi saya maksud yaitu sebelum adanya perwal yang baru dan sesudah adanya perwal baru. Nah, di sana dikatakan di dalam perwal tersebut, sebentar saya buka Pak. Di dalam perwal tersebut kan bunyinya jelas, ada dua kriteria di sana. Apakah situasinya RT RW tersebut sudah di SK-kan atau situasi RT RW yang sudah ada tapi belum di SK-kan. Ada dua tuh kriterianya. Terhadap di pasal 6667 itu kan, terhadap situasi yang sudah di SK-kan di SK-kan, maka dia dianggap tetap hidup sampai SK tersebut habis masa berlakunya. Kan begitu. Nah, terhadap mereka yang belum di SK-kan, ketika perwal baru ini berlaku, maka di SK-kan berdasarkan persyaratan mekanisme perwal yang baru gitu. Nah, ini ketentuan tersebut mengatur peralihannya begitu di perwal. Nah,
pertanyaannya adalah terhadap mereka yang sudah di SK-kan atau yang belum di SK-kan ini, ketika terdapat fakta bahwa di antara yang menjadi kepengurusan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan ini RT terafiliasi partai politik, anggota partai, bagaimana? Ya tentu tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Tidak bolehnya kenapa? Karena ini merujuk pada ketentuan Permendagri yang baru tersebut, gitu, sebagai induk atau sebagai regulasi nasional yang harus dipedomi oleh seluruh pemerintahan daerah, termasuk Wali Kota Tangerang Selatan, termasuk pemerintahan Kota Tangerang Selatan, gitu. Jadi diakui iya, tetapi kemudian pada tataran pelaksanaan mestinya diperiksa, atau ketika terkonfirmasi sebagai menjadi anggota partai politik, maka kepada nama tersebut itu tidak kemudian di SK-kan. Nah, ini yang perlu dicari tahu, apakah itu sebagai satu kekeliruan atau satu kesengajaan. Karena ini ada hubungannya, di Perwal ini kan mengatur soal tunjangan honor ya. Sebentar, di pasal berapa itu? Nah, insentif. Nah, ini menyangkut soal insentif. Insentif itu kan diberikan oleh pemerintah daerah dari alokasi APBD kepada para pengurus RT dan RW, gitu. Nah, oleh karenanya, apakah mereka yang terafiliasi atau menjadi anggota partai politik yang kemudian di SK-kan oleh lurah ya, yang bertanggung jawab secara teknis, dan camat yang bertanggung jawab secara keuangan untuk memantau ini sebagai sebuah kesalahan administrasi atau kesengajaan, karena ini akan berdampak pula pada bagaimana pertanggungjawaban penggunaan insentif tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat, gitu, tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik. Nah, ini yang tentu harus didalami. Situasinya kan kita tidak tahu. Nah, lalu kemudian merujuk kepada Permendagri sebelumnya di nomor 5 tahun 2007, artinya memang kan sudah disebutkan juga kaitan dengan masalah itu. Jadi artinya secara hierarkis bahwa Perwal ini apakah sudah bisa dikatakan abuse, Pak? Ya bisa dikatakan abuse. Abuse of power, iya, penyalahgunaan. Jadi kan Permendagri yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan saat ini yang berlaku adalah Permendagri tahun nomor 18 tahun 2018 ya, sekarang berlaku. Ya, 18 tahun 2018 yang saat ini berlaku, di mana dikatakan di sana salah satu syaratnya kan bukan kader atau bukan anggota partai politik, gitu. Jadi tidak boleh secara aturan, secara normatif begitu. Ini yang 2018. Lalu peraturan Mendagri yang sebelumnya bagaimana? Peraturan Mendagri yang sebelumnya adalah nomor 5 tahun 2007. Di sana pun dikatakan demikian. Artinya mau kondisi sekarang ataupun kondisi sebelum lahirnya Perwal tahun 2022 ini, tetap pedoman hukum yang tertingginya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri, gitu. Yang keduanya baik tahun 2018 maupun 2007 itu melarang pengangkatan ketua RT RW ketika dia adalah anggota partai politik. Dengan begitu maka mestinya tidak ada pemberian intensif kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan menjadi ketua RT atau RW tadi. Yang terakhir Pak Suhendar, terkait dengan adanya pembiaran tersebut dan sampai saat ini masih banyaknya RT RW yang memang terafiliasi atau menjadi anggota partai politik. Ini kan kemudian menjadi kewenangan dari yang Bapak katakan tadi bahwa itu lurah dan camat
berkaitan dengan SK-an itu sendiri. Kan? Artinya yang mengangkat itu adalah lurah. Lalu kemudian kalau misalkan seandainya dengan penjelasan Bapak tadi bahwa ketika ini tidak dijalankan, artinya tidak dicabut SK-nya, apakah ini berpengaruh kepada aturan tentang mengenai masalah ASN-nya, Pak? Di sini kan ada PP nomor 94, lalu kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan BKN nomor 6. Iya, ya sudah pastilah. ASN itu kan harus taat pada kode etik. Ya. Kemudian yang menjadi salah satu bagian adalah taat terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundangan ya tidak boleh dia lakukan. Termasuk ketika dia mengetahui, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan administrasi untuk menghentikan itu. Ketika dia tahu lalu membiarkannya, apalagi misalnya ternyata di balik itu juga ada kesengajaan, ya saya kira ada sanksinya di sana. Tinggal bagaimana kemudian fakta-fakta itu disampaikan kepada lembaga yang berwenang, sehingga nanti akan ada sanksi atas pelanggaran itu. Nah, tadi saya bilang terkait surat nih ya, saya lupa ngomong. Jadi surat yang ditandatangani oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan, sekretariat daerah ya, tanggal 18 April 2023. Dia berbicara dua hal. Di sini bahwa pertama penegasan keberadaan RT dan RW tersebut diakui berdasarkan peraturan wali kota tahun 2022. Berdasarkan pasal 66, 67, 69, yaitu bicara tentang ketentuan peralihan yang kurang lebih bunyinya terhadap kepengurusan lembaga kemasyarakatan RT RW yang ada sebelum berlakunya perwal ini tetap berlaku sampai dengan masa habis. Kan begitu. Nah, situasi yang pertama. Situasi yang kedua terhadap RT RW, lembaga kemasyarakatan yang belum di SK-kan, sudah ada tapi belum di SK-kan, maka mekanisme pemberian SK itu tunduk pada perwal yang baru. Nah, ini ada dua situasi. Jika pada situasi yang pertama sudah di SK-kan, maka tetap dianggap hidup. Jika kondisi yang kedua adalah sudah ada tapi belum di SK-kan, di SK-kan. Pada situasi yang kedua, ketika hendak di SK-kan melalui mekanisme perwal yang terbaru, maka mestinya pada bagian validitas data di kelurahan dan terutama camat ini bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah dia terafiliasi parpol atau tidak. Kalau tidak, maka mestinya tidak di SK-kan. Nah, kalau di SK-kan tadi, apakah ini kesalahan administratif atau kesengajaan? Ini ada hubungannya, misalnya dampak dari SK tersebut adalah mereka mendapatkan insentif dari alokasi APBD gitu. Padahal semestinya orang tersebut tidak memenuhi syarat. Jadi ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Begitu. Nah, yang menarik di bagian yang kedua, kurang lebih bunyinya begini, bahwa lurah memiliki kewenangan dan seterusnya menetapkan dan memberhentikan ketua RT dan RW. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13, pasal 15, pasal 26, Perwal 33 2013. Di satu sisi, poin yang pertama, dia mempertegas keberadaan perwal yang baru. Di sisi lain, di poin yang kedua, dia mempertegas perwal yang lama. Ini padahal di perwal yang lama, di perwal yang baru, perwal yang lama itu dinyatakan tidak berlaku. Gitu. Ini aneh. Jadi saya melihat surat yang Bang Her kirim ya. Ini yang tadi saya sudah sebutkan di sekretariat ASDA ya, ASDA. Ini kan dua poin kan? Dua poin, betul. Di satu sisi membicarakan tentang keberadaan perwal yang baru, betul. Ya kan? Tegas tuh di nomor satunya. Di nomor dua
dia mempertegas tentang keberadaan perwal yang lama. Ini kan satu sama lain bertentangan karena penegasan pada angka 1 tersebut mengatakan bahwa untuk tata laksana RT dan RW itu sudah ada perwal baru loh. Iya, betul. Gitu loh. Kalimatnya kan begitu. Nah, tetapi di kalimat di poin kedua justru dihidupkan. Gitu. Justru dianggap masih hidup, padahal kalau dia mengakui pikiran yang pertama di perwal yang baru, di dalam ketentuan peralihannya dinyatakan secara tegas perwal yang lama itu dicabut. Sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Nih, tepatnya di pasal, sebentar, kita lihat ketentuan peralihan nih. Nah, di pasal 68, pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, perwal berapa? Perwal ini bunyi perwal 103 tahun 2002. Ya, 103 tahun 2002. Yang kalimatnya mengatakan di pasal 68 mengatakan pada saat perwal ini mulai berlaku. 1. Perwal 22 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penyaluran insentif kepada ketua RT dan RW, dan perwal 33 tahun 2013 ya, 33 2013 tentang penyelenggaraan RT dan RW dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya sejak berlaku perwal 2022, maka perwal 33 sudah tidak berlaku. Gitu. Ya kan? Iya. Tapi di dalam surat ini, di dalam surat Asda tadi dinyatakan masih berlaku. Jadi ini menunjukkan dalam surat ya, pembuat surat ini tidak memahami bagaimana mencerna hukum yang berlaku. Gitu. Jadi ada inkonsistensi. Lalu berarti boleh dikatakan bahwa fakta yang terjadi kemarin bahwa masa kaitan dengan masalah pengangkatan itu terakhir itu ada beberapa yang memang di tahun 2022, ya kan? Nah, ketika 2022 ini kan memang kalau kita merujuk kepada perwal yang lama itu hanya berlaku 3 tahun kan gitu. Ya, ke depan. 3 tahun ke depan, ya kan? Artinya dianggap bahwa 2022 ini masih merujuk kepada perwal yang lama. Ya, artinya dia masih available kaitan dengan itu tanpa menghiraukan kaitan dengan masalah Permendagri. Itulah yang kemudian kita anggap bahwa ini adalah ada potensi maladministrasi, dan kemudian yang tadi saya Bapak jelaskan tadi kaitan dengan masalah abuse. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Pak? Iya, maladministrasi sudah pasti. Abuse ya tinggal dilihat sejauh mana kaitan dengan penerbitan SK ini. Itu kan harus diperiksa untuk menentukan penyalahgunaan wewenang. Sepanjang misalnya dia sudah berpedoman pada asas-asas hukum pemerintahan yang baik, ya nggak ada masalah. Tapi kalau mengabaikan itu, maka ada penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, gitu. Nah, untuk secara pastinya harus ada pemeriksaan. Tapi untuk sementara ya, ketika normanya sudah jelas dilarang, ketika dia menjadi kader anggota partai politik, dilarang menjadi ketua RT dan RW, lalu dilantik, ya itu jelas salah. Gitu. Nah, hanya saja perlu detailing siapa yang bertanggung jawab atas ini semua. Karena ini menyangkut nanti ada hubungannya dengan penggunaan anggaran APBD yang dana insentifnya. Gitu. Jadi perwal ini baik yang baru maupun yang lama itu harus tetap berpedoman pada Permendagri tentang tata laksana lembaga kemasyarakatan di kelurahan, yaitu RT dan RW dan ya, memang di sana memang sudah disebutkan kaitan dengan itu tidak boleh berpartai politik kan? Iya, tidak boleh sebagai anggota
partai politik. Betul. Jadi mereka yang akan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan itu memang dilarang oleh Permendagri 5/2007 ya. Ya. Lalu yang terbaru Permendagri 18/2018 juga dilarang. Nah, maka peristiwa perwal yang lama dan yang baru kan pasti di antara dua itu. Iya. Nah, makanya perwal yang berlaku di Kota Tangerang Selatan baik yang 2002 maupun sebelumnya semestinya merujuk pada Permendagri sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ketika ada yang tidak sesuai ya itulah yang harus diperiksa. Gitu. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.